Delekeun Pak Dedi ku sia ya, bejakeun ke anak buah nu di Haranap, khususna Bupati Garut. Deuleu jalanna geus siga wahangan kieu ya. Omekeun jalan, omekeun sauran China samemeh ngomekeun jalan teh. Delekeun Pak Dedi ku sia ya, bejakeun. Pejabat yang pertama kali main Facebook dari Mulyadi. Ketika Bupati Purwakarta, fanpage Facebooknya sudah jutaan, Pak. Jadi bukan baru mulai, bukan. Sudah jutaan, Pak. Makanya penghasilan dari Mulyadi saat ini dari sosial media per bulannya miliaran, Pak. Jadi kalau PR digital itu hanya tentang 3 hal: how to create the content, bagaimana membuat konten, how to manage content, when, where to share the content. Yang ketiga, how to manage digital community. Nah, Dedi ini sudah melakukan ini sejak Bupati Purwakarta, dan beliau punya tim, Pak, punya tim. Facebook, waktu itu beliau banyak main di Facebook. Facebooknya jutaan, Pak, fanpage-nya. Mungkin ya di Indonesia paling besar fanpage Facebooknya beliau, sampai bisa jadi 20 jutaan. Dan hasilnya adalah bisa tukeran gubernur gak, kata orang Jawa Timur. Kemarin korban di Sumatera Utara ada yang teriak, "Pak KDM tolong kesini, tolong bantukan." KDM, Pak, korban bencana di Sumatera Utara, menyebut Dedi Mulyadi gitu. Jadi serasa gubernur Indonesia cuma satu, ya Dedi Mulyadi. Artinya beliau berhasil membuat. Buruh Jawa Barat menyampaikan Dedi Mulyadi itu bapak konten anti buruh. Sorry bang, gue stage nih video lo ya. Gue pengen nanggapin nih sama orang-orang kayak gini nih. Ketika ada buruh di PHK, kemana lu, kemana? Gue nanya lu, buruh di PHK nih, kemana lu? Ngumpet di mana lu? Buruh di PHK aja lu pada ngumpet, monyet lu pada. Ketika buruh mau minta kenaikan gaji, lu semangat banget lu. Kenapa lu? Pengen iurannya gede juga. Kalau lu jadi presiden buruh nih, sebagai presiden serikat buruh, perjuangin no yang di PHK no. Jangan lu perjuangin masalah gaji mulu, gaji. Buruh Jawa Barat menyampaikan Dedi Mulyadi itu bapak konten anti buruh. Aduh, ini Bapak Said Iqbal. Ya Allah, Pak. Iya. Ya namanya juga hidup dari para buruh ya, hasil setoran buruh ya kan buat menghidupi dia ini. Ya wajar kalau dia berontak, ya kagak. Mang. Iya. Setoran buruh satu orang 30.000, 50.000, dikali berapa ratus orang ini, lumayan buat hidupin dia. Iya. Sekarang buruh lagi begini, wajar dia teriak-teriak. Kampangan PHK masal be. Jadi mana di warung Madura sama warung Padang ono. Kan main Bapak Said juga KTM lagi diusik-usik. Ya elah, bilang aja takut kehilangan mata pencarian. Sekarang begini aja pada buruh, kita makin pikiran sehat. Udah nggak usah bayar-bayar gitu lagi ke store. Ya kita kerja yang bener. Ya sampaikan aspirasi dengan baik, minta gaji dengan baik. Naikin. Perusahaan punya pertimbangan, pemerintah punya pertimbangan, mana yang baik, mana yang enggak. Sedikit, Said Iqbal ini siapa sebetulnya? Dulu itu pada tahun 2020 dia sempat ramai karena meme itu bermunculan. Salah satunya rumah baru Said Iqbal. Kita semua bangga punya presiden buruh yang tegas dan berani menentang kebijakan negara. Tapi patut dipertanyakan saat ini presiden kita sedang membangun rumah dengan ukuran besar di Jalan Rambutan, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Jaktim. Kita sebagai anggota KSPI atau VSPMI patut
mempertanyakan uang dari mana yang dibangun rumah dengan nilai miliaran, sementara buruh yang wajib bayar iuran hidup masih ngontrak. TikTok Ads Manager. Dan bukan seorang kepala daerah yang membuat sebuah regulasi. Jadi isinya gubernur itu konten sama ganti nomor HP. Ini orang yang salah paham tentang saya. Saya ini bukan konten kreator sebagaimana orang lain. Saya ini adalah orang yang melakukan kerja sebagai gubernur yang seluruh pekerjaannya direkam. Nutup tambang pekerjaan gubernur, benerin mobil overload ke pekerjaan gubernur, sidak ke perusahaan pekerjaan gubernur, beresin banjir pekerjaan gubernur, beresin anak-anak yang anak-anak istimewa adalah pekerjaan gubernur. Dan itu nggak ada yang dibuat-buat, sengaja pengen viral-viralan, enggak. Ya, kita lakukan sesuatu yang memang tupoksi kita direkam. Untuk apa saya rekam? Karena saya khawatir direkam oleh orang. Kalau direkam oleh orang kayak bapak, direkamnya sepotong. Saya berapa kali akan pernah fitnah kalau saya tidak punya channel YouTube yang utuh. Dan bukan seorang kepala daerah yang membuat sebuah regulasi. Jadi isinya gubernur itu konten sama KDM jangan terlalu pencitraan. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi. Here is your All Back Swing Noodles. Oke, jalan. Bapaknya tidak menyenangkan banget ya. Mohon Pak. Ngomong aja Pak. Orang kalau ngomong tuh dengerin, liatin. Bapaknya diem. Jadi saya lagi ngomong, bapaknya letuk. Iya. Itu tuh dalam pergaulan kita itu tuh tidak pantas. Gitu loh Pak. Jadi bapak itu harus membuat saya itu bahagia. Dorong bapak itu bukan membuat saya marah dengan gaya bapak. Aya nu digawena aya. Kemarin teh sampai jam 2. Jam 2 naon? Jam 2 berang. Jam 2 berang. Terus enggak sebalik ya eta kumaha bapak wae nu dihitung sehari ya. Boleh itu. Lain kiri sing bang ya, sing pukul ya. Saya kan sudah nyuruh orang kerja di sini. Iya. Iya orang kerja kan di sini tinggal dihitung berapa hari. Oh aya. Nah ayeuna wayaknya can digawe kamari balik jam 2 gimana sih teh? Materialnya sehat. Ya atuh bapakna ulah cicing wae atuh Pak. Enggak kan ini suruh telepon. Suruh gimana? Alhamdulillah bapak datang. Ya bukan begitu caranya. Ini mah bapak ngerjain yang untuk diri sendiri aja nggak bener kumaha sih teh. Bukan, saya ingin nanya. Masa orang kerja sampai jam 2 siang? Materialnya pas habis Pak. Ya ke bapaknya ngomong atuh. Kan ngomong. Ke saha? Ke eta. Ya bapaknya ngomong ke Nike kayak datang. Ini mah gua mah pasif banget, harus saya datang aja manja banget sih. Enggak ada. Ya bukan begitu Pak, bapaknya saya bilang harus ada ikhtiarnya. Bapak tinggal koordinasi dengan kepala desa ngetelepon saya. Iya. Bapak mah nyaris nggak punya kreativitas. Ini mah pasif pisan, harus dihuapan wae kumaha sih. Bapak tuh laki-laki loh Pak. Iya saya tahu. Ya bukan saya tahu gitu loh. Saya itu pengen Bapak itu secara pribadi ada ikhtiarnya. Bapak kan bisa ngomong ke Pak Kades, ininya ada, camat ada. Jadi tidak pasif gitu loh. Ini kan kalau saya tidak datang, ya susah Pak hidup Pak, harus digogotong wae mah. Kan waktu itu disuruh orang kerja, sok nyari ngulikeun gitu loh. Saya denger jam 2 udah pulang ya kerja. Iya, ke pas eta habis. Ya bapaknya ikhtiar punya hitungan. Nah, hari ini belum kerja karena apa? Ya bapaknya minimal datang ke Kades. Ini mah harus ditengokin wae. Gimana? Kades oge alhamdulillah kerja. Ya bukan alhamdulillah, bapaknya harus punya ikhtiarnya. Bapaknya jangan terlalu pasif. Ya. Jadi ulah yang dipapanggul wae atuh. Ini segala hal kita penuhin, tapi kalau bapaknya nyaris nggak punya keinginan ya susah Pak. Kan bapak tinggal bilang ke Pak Kades, Pak Kadesnya kan tinggal telepon saya. Ya bapaknya harus ini atuh, harus ada keinginannya. Kalau bapak terus-terusan tidak ada keinginannya, dihuapan terus, gimana tanggung jawabnya?
Serah sini sama Bapak. Enggak. Saya lihat Bapak itu nggak ada ininya. Kalau ini aja saya tuker ya. Gitu loh. Bapak itu pintar argumentasi. Saya nggak ngesuak. Cuma hanya Bukan. bantu saja. Bapak pintar argumentasi. Jadi kalau setiap saya ngomong Bapak bantah, ngomong Bapak bantah. Bapak ikhtiar sendiri nggak mau. Ikhtiar sendiri itu bukan Bapak ngambil ke toko. Bapak ke Pak Kades, iya habis. Punten pangwartoskeun ka Bapak. Bapak makan ikhtiar itu aja nggak mau. Harus nunggu gini. Emang rezeki mau datang dari langit? Bapak kan datang ke kepala desa. Gitu loh. Bapak datang ke kepala desa tidak nunggu. Itu kan kalau saya tidak inisiatif pagi ke sini, terbengkalai lagi. Nah, iya. Iya, karena bapaknya pasif, diam terus, nggak ada ikhtiarnya, nggak punya tanggung jawab. Saya katakan nggak punya tanggung jawab. Iya, saya salah itu. Bapak udah gimana? Yang nagih utang kita bayarin. Tapi kalau terus-terusan bapaknya nggak punya tanggung jawab, susah Pak hidup Pak. Saya kan dari awal sudah nilai, ini rumah ini berantakan. Wah, berarti ini orang malasnya luar biasa. Tapi sekarang alhamdulillah. Ya alhamdulillah karena udah diberesin, Beres. bukan karena inisiatif Bapak. Iya bukan. Iya, artinya bapaknya malas. Iya memang saya malas saya. Ya terus gimana kalau hidup Bapak malas? Ya nggak, ini nggak bagus. Tapi kalau bapak bereskan alhamdulillah. Ya karena disuruh, Heeh. bukan karena keinginan. Bapak sendiri kan nggak punya inisiatif. Nggak punya ya. Bapak inisiatif datang ke Kades aja bilang bahan habis aja nggak bisa. Iya betul. Nunggu. Tapi kalau Bapak saya omongin, pinter ngebantahnya. Bapaknya jangan malas atuh Pak. Nanti nurun sama anak Bapak. Anak Bapak baik, tapi malas. Tuh loh, disitu malas itu statis Pak. Statis itu hanya itu saja. Itu nggak akan maju orang. Nggak ada berpikirnya. Nggak ada berpikirnya. Runtang numpuk dibiarin. Yang penting dapat 20. 20 statis terus. Ya udah. Sampai kapanpun. Nggak Berkat bisa. bapak alhamdulillah. Ya iya Bersih karena bukan jadinya. iya karena saya yang nyuruh. Iya, betul. Tapi kan Bapak inisiatif sendiri nggak ada. Saya kan merhatiin sampai sekarang. Bapak punya inisiatif nggak? Ternyata nggak punya inisiatif. Saya tuh kan merhatiin Bapak dari awal. Jadi kalau ngomong tuh nggak punya bahasa merendah. Ngomongnya naik. Atas terus. Nah, kalau ngomong sama orang naik ngomongnya. Ngomong sama orang naik ngomongnya. Ini ngomong Bapak naik ini yang menyebabkan Bapak rezekinya susah. Iya. Tidak bisa menerima. Nah, tidak berezekinya susah, orang empatinya rendah. Nah, kenapa empati? Bukan karena faktor Bapak, empati karena faktor Nike. Karena faktor Nike itu empatinya itu bukan karena faktor Bapak. Bapaknya harus diberesin. Saya perhatiin ketika di material. Bapak itu tinggi ketika ngomong dengan pelayan. Gitu. Dengan saya aja Bapak ngomong tinggi. Artinya kalau dengan saya ngomong tinggi, Bapak ngomong dengan yang lain pasti lebih tinggi. Gitu Pak. Soal bahasa Sunda mah Bapak teh nemalan terus. Kurang adab. Alim Nah, kalau kayak Bapak itu harusnya nurun merendah gitu Pak, merendah. Gitu loh. Ketika kayak tadi tuh, aduh hapunten Pak, gitu loh. Tidak dalam style saya diri. Makanya saya marahin Bapak. Yang pas 40 kan. Ya udah sok dilebihan. Ulah sok dilebihan gitu. Teu menang. 40 sak maksudnya. Iya, 40 sak menang jadi 50. Udah nanti kita kirim semen aja. Enggak kirim apa kasih uang. Gitu loh. Jadi ini masalah ini pembayarannya gimana? Membayaran naon? Tukang dan kusen. Ya enggak kayak gini urus ke Pak Lurah, ke Pak Lurah ngajukeun anak. Pak Lurah. Ulah jug-jug genep juta, Pak. Udah dipariksa heula nu digawena jam 2 balik jam 2 genep juta. Enggak, eta mah jam 4. Kemarin unggul jam 2 mah. Tukang 1.800.000. Per hari sabaraha? Dia minta tanpa makan 150. Mahal. Mahal ya boleh dikurangin. Mahal nak. Mahal. Yang seberapa? Iya 100 enggak. Tukang itu 120 tanpa makan. Kenek itu 100 tanpa makan. Lamun di tukang 150 mahal teuing, jaba di lemur. Lain di proyek. Hanya permintaan tukang ya saya tuh. Tiba entar laporan Pak Dedi. Nanti dirubah lagi gitu.
Itu bapak mah tuh boga prinsip atau udah kumaha ya Yang teh. lain soalnya masalahnya kan bapak semua yang nolong. Ya bukan bapak semua yang nolong, bapaknya inisiatif atuh pak. Iya. Bapaknya inisiatif, bapakna. Masa bapak terang harga tukang? Terang abdi teh. Kan dia tukang narosin. Nanyakeun atuh bapak, cing atuh hirup teh kieu-kieu teuing. Connect 120.000 per hari. Di mana? Terus wae besar sudah boleh. Dang standar, nah kan lain standar proyek. Imah standar imah bapak nu kuduna dibantu. Lain urusan duit nah. Orang hari Rabu orang kul. Ayo mau hitung, bahkan mau. Sok. 120 kali seberapa? 120 kali seberapa orang, Pak? Kali seberapa poe? Tilu. Opat poe kalau dihitung kemarin. Tukangna sabar hiji. Tilu jeung keramik. Tilu jeung keramik. Ih masa gede kieu tukang kuat tilu. Ini ada yang ngacing, ayam lester tilu. Oke jalan. Bapaknya tidak menyenangkan banget ya. Iya, Pak. Ngomong aja Pak, orang kalau ngomong tuh dengerin, liatin. Bapaknya dia. Bapak KDM mundur satu langkah ke belakang. Biarkan masyarakat Jawa Barat yang menanggapi orang yang mengatasnamakan Presiden buruh. Oke? Hanya sedikit yang perlu kita sampaikan kepada seluruh para buruh. Hei para buruh, sadarlah kalian. Ya. Anda itu sudah menyumbangkan sebagian gaji Anda kepada organisasi yang dipimpin oleh Presiden Buruh. Coba berapa ribu jumlah pekerja dikalikan berapa sumbangan yang diberikan. Apa nggak semakin hebat itu organisasi? Yang hebat siapa? Presiden Buruh, bukan kalian sebagai para buruh. Gitu loh. Kenapa saya berbicara seperti itu? Kami sebagai pengamat atau pemerhati, bukan pengamat tapi pemerhati, tidak pernah muncul ke permukaan apabila ada salah satu pabrik pindah. Contoh seperti pabrik yang ada di Tangerang, pabrik sepatu pindah ke daerah Jawa Timur apa Jawa Tengah itu. Nah berarti yang ditinggalkan itu sekian jumlah karyawan yang ditinggalkan oleh pabrik sepatu itu. Berarti nasibnya menjadi pengangguran. Nah muncul nggak kira-kira Presiden Buruh di saat itu terjadi? Tidak mungkin. Saya pribadi melihat ini bukan pencitraan. Kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya. Dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalah? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu su'udhan ini ya, sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua gak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban, karena semua dia mau campuri, apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya, kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopi ya itu kenapa dipakai, untuk apa ini gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk, karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya, kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita persentasekan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok, dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah
menggunakan jasa travel pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus, kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan, jadi orang tahu oh fasilitas travel itu ini, hotelnya ini, busnya ini, apa yang salah di situ, kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas ini luar biasa. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, ya. Maju serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Saya pribadi melihat ini bukan pencitraan. Iya pejuh tali geus mawa naon deui dipanggul. Aduh. Tingali dipanggul mawa naon eta tuh. Astagfirullahaladzim, piraku mau orai mah nya. Ka dieu sanca galak naon juga sanca galak ke. Ngomongna di dieu menang naon? Menang sanca segede tangka kelapa mang. Hah? Orai sanca? Setangka kelapa. Segede tangka kelapa. Tingali baraya ieu cenah. Kada kan kaluhurkeun. Budak ieu ayeuna geus meunang orai sanca segede tangka kelapa. Na kumaha newakna nya? Bager galak ieu. Galak geus di Solsibanan. Galak cenah menang bieu geus di Solsibanan cenah. Cik tingali heula segede tangka kelapa kumaha nya bisa kapanggul kumaha segede tangka kelapa teh. Aya wae budak. Bu, kulit di mana? Enak naon eta? Waduh, terus naon? Buat. Bisa aha? Di anu abi we. Oh, ngalila. Oh. Terus bisa aha? Anu mak we. Oh, keng sabaraha eta geuning sakedik parena? Imutan. Keng sabaraha eta teh? 12. 12 naon? Anu. Wah. Punya motor. Udah, rencana kumaha dinyalira di Gano? Ah, si bapana ka mana? Bumi we. Wah, ai kuna teu damang. Teu damang naon? Oh, biasa. Jadi tuur. Jadi tuur. Jadi ayeuna teh kumaha we? Aduh, dahekan mah teh. Ini si ibu nih, lihat. Suaminya udah nggak bisa jalan. Nah, ibunya yang ngambil tanggung jawab, pergi ke sawah, ambil padi, gendong. Enak naon wae teh? Tahun. Coba naon wae teh. Enak naon wae? Enak tahun. Arit. Daun ieu kanggo naon ieu? Sedang melontong. Oh. Di bawah di bumi wae. Bumi. Garup putar sabaraha hiji? Kadu hiji ge di Bogor. Di Bogor. Ibu mah apa tadi tuh terus mohon? Di Cihuni. Lebak Cihuni. Unggal dinten ieu teh. Unggal dinten. Hebat ya. Ini tiap hari si ibu. Ibu ka mana wihna? Ka Sirang Cai. Ayo gua serang mobil abdi. Ayo. Ayo serang mobil abdi. Bukain. Iya, Aduh. Tenang naon. Ayo tenang naon, ayo. Ini perempuan-perempuan di desa itu kayak gini, sikapnya mandiri. Jadi kalau suaminya sakit, dia mengambil alih pekerjaan suaminya. Kalau si ibu mah, oh wayahna, disotingnya ibu mah asup kanu TV lah. Kan ibuna jadi orang yang rajin. Mana? Kak Kenca, orang-orang yang rajin, orang-orang yang ya senantiasa hidupnya tidak bergantung pada siapapun, ya harus menjadi contoh. Ibu saya perhatikan lagi jalan dari tadi, ya itu kan harus kita contoh bagaimana usia yang sudah tua tidak menghalanginya untuk tetap bekerja. Nah itu enaknya di desa. Benar tuh Bu? Nah, ini airnya nih bagus nih, sistem irigasinya di sini bagus. Dulu Belanda itu membuat sistem yang seperti ini. Ini namanya tempatnya Sindang Cai, artinya cai mampir, airnya mampir. Itu lihat, sistem irigasinya bagus dan ini mengalir. Sampai ke itu ya teh ke Tanjung. Mengoyong sawah. Oh, Tanjung teh mana mak? Tanjung terus itu aya. Oh, coba lihat. Nah, bagaimana? Nah, kita ini ngurus ini aja nggak bener. Belanda bangun irigasi, kita ini jembatannya pada patah, pada didiem ya, nggak ada yang ngurus. Nah inilah hal-hal yang harus segera dibenahi dalam sistem pengelolaan pemerintahan di kita. Orang nggak punya kepekaan rata-rata.
Biasanya ibu pulang jam seberapa? Jam 4. Jalan masih di sawah jam 4. Jam 4. Nyampe maghrib. Oh, biasanya pulangnya maghrib si ibu nih. Luar biasa. Sekarang masih agak siang. Tadi dia di payung. Dia. Mana Bu Mina? Balik tukang Bu Mina. Wah, tukang. Berap. Nah. Ayo Bu, di mana Bu Mina? Kan beli anak Imas sakit ya. Nah, ayo di mana? Nah, ini nganter ke rumah emak. Di mana Bu Mina teh? Iya, keras. Mampir ke Sindang Cai, Sindang itu mampir. Air tuh air. Air mampir. Bu Mina ke bumi karung. Oh, itu teh, irigasi kene. Oh, jadi itu teh itu. Tadi kalau bet dia. Waduh, kena ngerani. Ya. Mana Bu Mina? Oh, ini rumahnya. Aduh. Ini rumahnya, Ibu. Gerak mandi atuh. Rumahnya. Wah, geram Bapak teh. Ini bapaknya nih sakit. Bapak sakit. Cadahar naon teh? Lontong. Oh. Oh, itu panjang banget. Terus pernah ke dokter encan, Pak? Paling kayak kaku Pesmas. Kus ke mana? Pesmas. Kus ke mana, Mak? Pesmas. Oh, pernah ke Pesmas katanya. Oh, ke Puskesmas. Gering naon cenah? Gering naon? Yuk. Yang ke dia bawa dokter ke dia. Liur. Ya, nanti saya ajakin dokter Asep lagi ke sini. Ke dokter. Musmila ya teh. Gila. Seberapa tahun? Berapa tahun? Itu bisa lempang. Bisa lupa mah. Terus nggak pakai itu. Oh, jalannya harus pakai tongkat. Nggak bisa membuat aktivitas. Jadi Makanya nggak tuh bisa. mentu nggak mamane obat mah, iya pan nyeri sama dia teh. Nyeri nama pan katisan wae mah. Dia teh cungkir tong. Oke, minum susu mah minum susu. Kalau keterap deh. Terap green. Iya. Ini kan ya orang-orang tua dulu ya. Orang tua sekarang ya yang Mama tuh lagi jalan kecapean, tadi tuh berharap ada tumpangan. Ya sudah, begitu nasibnya, takdirnya. Ya, kalau jalan, nyenak motor ke sana. Oh, jadi nunggu tumpangan karena jaraknya sangat jauh. Mobil motor kosong ya. Aina bisa menang tumpangan Aina ketika dia. tumpangan punya mobil saya. Iya, Ada risin. Maka nuhun atuh, ya, Pak. Maka nuhun. Nuhun. Oh, sing sehat. Mana sing sehat nuhun.